Baik, selanjutnya di tahun 1940-an, rumah sakit mulai menunjukkan keberhasilannya pada perawatan di rumah sakit karena meningkatnya jumlah orang sakit kronis. Perkumpulan-perkumpulan visiting nurse semakin menjamur di berbagai kota besar dan kecil, sampai akhirnya di awal tahun 1980-an digunakan sistem diagnostik relate groups untuk menurunkan lama rawat inap dari seorang pasien. Nah, selanjutnya ada sejarah keperawatan di dunia. Eh, Pada tahun 1700-an, home care nursing mulai berkembang dengan pelayanan home visit pada keluarga yang mampu. Kemudian untuk 1796, Boston Dispensary merupakan lembaga yang pertama kali memberikan pelayanan dengan konsep home di Amerika Serikat. Home care berkembang dari konsep nursing home visit yang dikenal dengan istilah dengan district nurse yang didirikan kepada Florence Nightingale yang ditunjukkan kepada para pasien yang dirawat di rumah Rice 2006. Pada tahun 1877, The Woman Branch yang ada di New York yang mulai memperkerjakan lulusan perawat untuk merawat orang sakit di rumah. Sedangkan di Boston sejak tahun 1886 telah berdiri kumpulan kelompok relawan yang selanjutnya menjadi cikal bakal dari terbentuknya Visiting Nurse Association. Sejak 1893 jauh New York City. New Eh, York. sampai sampai tahun ya New York Hmm. 1909 di New York sudah ada hampir 565 lembaga pelayanan home care yang menyerap hampir 1.416 perawat home care. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, home care berkembang dengan sangat pesat sebagai bentuk refleksi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sejarah keperawatan di Indonesia. Home care di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 1974 oleh Ibu Jenderal Nasution, yang ketika itu lebih berfokus pada Nasution. Nasution yang ketika itu lebih berfokus pada pemberian makanan bergizi kepada lanjut usia, dampingan dan perawatan sosial lanjut usia di rumah atau yang dikenal dengan program home care kini telah berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian Permenkes 148 tahun 2010, registrasi dan praktik keperawatan telah memberikan petunjuk yang jelas tentang kewenangan praktik perawat di rumah. Selanjutnya ada juga Permenkes nomor 28 tahun 2011, home care menjadi bagian pelayanan terintegrasi dari klinik. Dengan demikian, dari sejarahnya, home care merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan pelayanan keperawatan yang bermutu dan menjadi salah satu pilihan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Permenkes Republik Indonesia nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mengatakan bahwa salah satu upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk pelayanan home care. Okay, give applause for Radiatul class 4A. Okay, thank you very much for Fadiatul for the presentation story from HHN gitu ya. Oke, dari ketiga perwakilan kalian, masing-masing perwakilan satu ya, satu orang untuk satu kelas. Kita buka untuk moderator mana? Belum ada moderator ya dari tadi ya. Oke, kita buka untuk sesi discussion. Silakan tiga penanya eh, tiga penanya ya. Eh, Tiga penanya jadi dibatasi, jangan terlalu banyak. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya ke teman-teman yang sudah mempresentasikan?
Izin masuk, Ibu. Ayo, boleh. Elsa. Iya, Ibu. Saya Elsa Kumalasari dari kelas A. Izin bertanya pada tadi teman-teman yang sudah memaparkan materi. Jadi pertanyaan saya itu kan dalam perkembangan home health nursing ini kan pasti ada ya hambatannya. Nah, itu bisa nggak diterangkan apa saja tantangan yang eh, dalam perkembangan home health nursing ini khususnya yang di Indonesia seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you Elsa for the question. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Apakah tadi Atika atau Hertina atau tadi 4A siapa? Sorry, 4A siapa, Neng? 4A siapa tadi? Yang Yang presentasi mau Fadilatul, Ibu. Fadila. Oke, siapa yang mau menjawab? Once answer the question from Elsa. Oke, silakan. Pertanyaannya apa sih tantangan dari perkembangan HHN ini yang ada di Indonesia, gitu kan ya, Elsa? Oke, apa tantangannya? Eh, Iya, izin Ibu. Oke. Sebelumnya Hertinaya dari 4 RKI izin untuk menjawab pertanyaan dari Elsa ya Bu. Mm-mm. Tapi mohon koreksinya juga kalau misal yang apa pendapat saya terkait jawaban itu ada yang keliru atau mungkin ada yang salah. Jadi eh, tadi itu kalau nggak salah yang saya garis besar dari pertanyaan Elsa terkait tantangan perkembangan HAN di Indonesia. Hmm. Kalau berdasarkan yang saya lihat dari sejarah, karena dari sejarah itu yang saya baca di literatur kebanyakan itu mengenai aturan dan juga mengenai hak-hak dari perawat untuk melaksanakan home care ini sendiri. Jadi di Indonesia kan juga istilahnya masih ada beberapa yang agak eh, keliru mungkin terkait home care itu sendiri karena beberapa hal mungkin ada yang kurang difasilitasi selama menjalankan home care, ada yang kesulitan atau mungkin juga ada yang beberapa hal itu ada yang perlu banyak multidisiplinnya juga seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Lalu juga kalau di Indonesia ini sendiri yang saya tahu ya dari sangat apa ya istilahnya kayak sangat berkebalikan dengan apa yang terjadi di sejarah gitu. Jadi kayak kalau kita lihat di sejarah home care ini kan diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat-masyarakat yang kesulitan untuk mengakses kesehatan dan juga masyarakat yang pokoknya intinya masyarakat-masyarakat miskin lah intinya. Sedangkan kalau sekarang, kalau di zaman sekarang itu kebanyakan masyarakat-masyarakat yang menggunakan home care itu cenderung masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas gitu. Jadi kayak berbanding terbalik itu yang pertama kali saya notice ketika sejarah ini. Yang kedua juga eh, sebenarnya kalau untuk tantangannya juga menurut saya teknologi yang ada di Indonesia memang sudah banyak eh, istilahnya sudah banyak yang memang bisa dilakukan di rumah, tapi masalah-masalah yang terjadi pada saat home health nursing ini pasti unik di mana ada entah dari perawatnya atau mungkin entah dari pasiennya, entah dari keluarganya, entah dari lingkungannya. Jadi ada banyak hal yang bisa memperburuk atau mungkin menjadi tantangan terbesar untuk dilaksanakan pada saat home health nursing. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang presentasi lain ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Oke. Tadi sudah kita dengar dari pendapatnya Hertina. Silakan untuk Atika. Ada yang mau ditambahkan nggak? Kemudian Fadilatul, ada yang mau ditambahkan?
Oke, kita diskusi ya. Di sini diskusi untuk diskusi panel. Jadi sekalian. Ayo, ada yang mau ditambahin nggak? Ibu, Salsabila dari kelas A, Pak. Boleh menambahkan, Ibu? Salsabila. Oke, boleh Salsabila. Ya, izin Ibu, kalau menurut saya tambahan ini pertama dari segi perawat sendiri. Jadi dalam home health care nursing ini berarti perawat ini harus belajar mandiri, di mana dalam memecahkan masalah-masalah keperawatan yang terjadi. Karena biasanya home health nursing ini karena kita datang ke rumah biasanya perawat itu sendiri ibu walaupun ada tenaga medis yang lainnya. Jadi untuk masalah keperawatan itu sendiri biasanya perawat dianjurkan untuk bisa mandiri untuk memecahkannya. Selain itu juga seperti yang tadi Hertina sudah bilang menyinggung masalah ekonomi. Jadi mungkin kendalanya di sini bisa kita lihat bahwa tidak semua rumah yang dikunjungi itu dilengkapi dengan fasilitas yang ada dan lingkungan yang memadai seperti misalnya contoh air bersih atau lingkungan yang bersih Bu. Seperti itu mungkin dari saya cukup. Oke, itu menurut Salsabila. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Oh, izin Ibu, saya mau menambahkan, saya Tarisa dari kelas B. Mungkin tidak jauh berbeda dari Hartinaya dan Sania ya Ibu ya. Karena di sejarah, mungkinkah Ibu ada perubahan persepsi ya? Jadi kan pada mulanya home health nursing itu dibuat untuk masyarakat, seperti yang Naya bilang, dibuat untuk masyarakat kelas yang tidak punya kesempatan untuk pergi ke tempat Kelas kesehatan. menengah ke Jadi bawah. dia menengah ke bawah, Oke. jadi mereka jadi perawat yang datang ke rumah ya Bu ya. Kemudian Hmm. karena Bisa kok. perubahan seperti yang saya baca ya Ibu ada dari pada Perang Dunia, kemudian apa setelah melalui banyak itu akhirnya persepsi perawat yang datang ke rumah itu berubah Ibu menjadi kebanyakan Hmm. yang memerlukan itu seperti kaum bangsawan dan orang-orang yang mempunyai biaya Ibu. Jadi oleh karena itu sampai sekarang stigma masyarakat tuh masih masih melekat bahwa layanan home health nursing itu datang ke rumah itu tuh hanya untuk orang-orang yang mempunyai uang aja Ibu. Jadi seperti itu mungkinkah? Oke. Ya, tadi dulu ya, Neng. Saya mesti ngajar dulu sebentar ya. 5 menit deh di luar dulu. Ya. Atau tunggu di situ bisa. Bentar ya. Oke. Dari pendapatnya si Hertina, kemudian ditambahkan dengan Salsabila, kemudian ditambahkan lagi oleh Tarisa. Intinya, kalau yang bisa saya rangkum di sini adalah memang yang namanya sejarah, yang namanya perkembangan, ya dari yang nol istilahnya menjadi 10 kan gitu poinnya istilahnya, dan itu perlu proses gitu di situ. Nah, eh, yang tadi dibilang untuk home care-nya itu lebih banyak menengah ke bawah, kemudian sekarang menengah ke atas. Ya itulah zaman kan gitu ya. Sejarah itu tidak memerlukan istilahnya transport. Paham nggak di sini? Sejarah saat 1706 1780 itu masanya Florence Nightingale, dia masih bisa berkunjung menggunakan dengan cara mengendap-endap saat malam hari kan gitu ya. Kemudian mengunjungi pasien-pasiennya dengan berjalan kaki. Sementara untuk masa sekarang ya, masa sekarang itu untuk menempuh nggak usah yang jauh-jauh ya, menempuh berapa rumah aja kita perlu perlu istilahnya transport, perlu perlu kendaraan. Kendaraan juga perlu bensin, istilahnya kan gitu ya. Terus bensin juga kan harus kita berikan ongkos ya. Dari situ aja kita sudah eh, istilahnya kita sudah eh, prosesnya itu udah beda gitu loh dari yang sejarah Floren itu dia cuma jalan kaki kemudian memberikan pertolongan ya ke rumah-rumah, sementara masa sekarang now ya yang sekarang ini
kita mau ke kunjungan ke rumah pun, yang dari puskesmas kunjungan rumah pun itu harus butuh transport. Apalagi kalau yang puskesmas di daerah-daerah gitu. Itu adalah salah satu tantangan perkembangan dari HHN ini, ya. Itu. Kemudian ada juga tadi yang tantangannya dulu kunjungannya itu langsung, sekarang sudah pakai telemedical, ya. Bisa dari handphone, kemudian kita bisa tanya ke pasiennya gimana kondisinya sekarang, kemudian obatnya sudah diminum atau belum, itu bisa aja dari telemedical. Itu bisa bisa juga dari ini ya, dari visi, ya, dari visi. Itu yang disebut dengan eh, tantangan perkembangan. Oke, kemudian tadi si Hertina juga bilang eh, keterbatasan untuk memberikan asuhan keperawatan itu ya. Jadi gimana perawat mau kasih obat-obatan sementara legalitasnya perawat saja sudah berbeda. Kalau sejarah dulu itu perawat si Florence Nightingale itu benar-benar dia memberikan obat-obatan dengan ya racikannya dia sendiri. Sementara kalau sekarang perkembangannya ya seiring sejalan kita itu sudah punya legalitas sendiri. Ya, siapa yang boleh memberikan obat-obatan, siapa yang tidak boleh memberikan obat-obatan. Yang boleh memberikan obat hanya dokter, kan gitu ya. Kemudian yang boleh memberikan memberikan menyampaikan informasi kondisi pasien itu hanya dokter. Perawat maupun tim medis lain itu tidak boleh. Itu ada legalitasnya, ya. Yang boleh melakukan tindakan infus sekarang, tindakan ya infus pengambilan darah itu harus dilihat dimonitoring oleh dokter, ya. Beda dengan sejarah tempo yang dulu. Kalau dulu ambil darah, ambil aja darah kan gitu. Kalau sekarang di rumah sakit nggak boleh. Pemberian tindakan invasif, ya, itu masuknya ke ranah dokter. Perawat tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Itu ada legalitasnya, gitu. Ya, perawat itu ya sudah memberikan asuhan keperawatan saja, ya. Ingat, memberikan asuhan keperawatan saja. Tidak boleh memberikan tindakan medis. Kalau tindakan medis itu ya sudah, itu ranahnya dokter. Kalau dulu kan tidak ada. Itu tantangannya begitu, ya. Oke, si siapa tadi yang nanya itu? Si Elsa ya, itu yang nanya tadi kan? Eh, Question from Elsa, and then answernya sudah ya, sudah dijawab dari teman-temannya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita HHN hari ini untuk sejarah. Kemudian eh, tugasnya ini saya mau nanti si Pen tolong PPT-nya dimasukkan ke dalam Google Drive. Jadi nanti bisa dilihat dan bisa dinilai gitu ya. Satu link saja. Satu link kemudian dijadikan satu. Oke, paham sampai sini ya? Oke, saya rasa cukup untuk waktunya, untuk pertemuan kita. Jika ada salah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Selamat sore. Ibu mohon maaf, Apa? eh, SS dulu Ibu. Oke, silakan. Iya, dimulai dari kelas RHI dulu ya. Boleh raise hand. Ibu juga tolong di raise Oh hand ya, Ibu. ya. Iya, Ibu minta tolong di raise hand Ibu. Gak usah lah, saya nggak usah raise hand. Nanti Biar aja. nggak masuk di jajaran pertama Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ada muka saya muncul di situ. Ya udah baik kalau kayak gitu. SSC dimulai 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Oke, boleh dilanjut kelas lainnya. Ya, untuk kelas A boleh raise hand dan on cam ya.
Untuk Atia, boleh di lower hand. Ya, untuk slide pertama. Slide kedua. Ya, baik untuk kelas A sudah. Ya, baik untuk kelas B, silakan raise hand. Untuk Fauzia dan Stefani boleh di lower hand. Amaratu, Galih. Oke, slide 1. Slide 2. Oke, sudah, terima kasih. Oke, sudah ya? Sudah semua? Ya, sudah Ibu. Oke, kalau gitu saya izin live ya. Iya, baik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima Ibu. kasih, Bu.